Mangio. Saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul aspek manajemen dalam perkantoran. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage, yang berarti manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang memiliki organisasi. Manajemen juga adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pendekatan manajemen. Terdapat 5 pendekatan dalam manajemen. Yang pertama, pendekatan proses operasional. Yang kedua, pendekatan perilaku manusia. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Yang keempat, pendekatan sistem. Dan yang kelima adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian, George R. Terry 1974 menyebut unsur manajemen dengan istilah 6M. Unsur tersebut yaitu to meaning of management, yang terdiri dari yang pertama, tenaga kerja atau man, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Kemudian yang kedua adalah money, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Yang keempat adalah metode atau methods, yaitu cara-cara material, yaitu bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kelima adalah mesin atau machines, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keenam adalah pasar atau markets, yaitu adalah pasar untuk menjual hasil. Kemudian fungsi manajemen secara umum ada 4, yaitu yang pertama, planning. Planning adalah ketika sebuah perusahaan atau organisasi menetapkan tujuan yang diinginkan dan menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini adalah seluruh proses dalam pengelompokan semua orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan kesatuan yang bisa diterapkan dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah directing atau pengarahan. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Kemudian yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Fungsi pengendalian atau controlling, fungsi ini dilakukan dengan menilai kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat. Kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan jika dibutuhkan. Kemudian fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, yakni pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yakni penentuan, pengelompokan, dan penyusunan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penempatan pekerja dan penyediaan sumber daya terhadap pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga, actuating atau pelaksanaan, yakni membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keempat adalah controlling atau pengendalian, yakni proses penentuan yang harus dicapai dan penilaian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dan selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian peran manajer dalam manajemen. Pertama, seorang manajer harus memahami identitas dan khususnya karakter dari bawahannya. Misalnya kemampuan komunikasinya, keagresifan dalam bertanya
bertanya kadar emosi bawahannya dan pengetahuan tentang suatu masalah. Hal ini menjadi penting karena untuk memperkecil distorsi informasi ketika manajemen akan mendengarkan dan merespon usulan atau apresiasi yang disampaikan oleh bawahannya. Kemudian yang kedua adalah seseorang manajer harus memahami apa yang disampaikan bawahan termasuk dalam hal isi dan tujuan. Penyampaian aspirasi dengan semakin paham, semakin komunikasi akan semakin lancar, sehingga tidak akan ada multitafsir atau yang akan menggaburkan komunikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah selalu fokus dan penuh perhatian kepada karyawan yang menyampaikan pesan atau aspirasi dan usahakan jangan memberikan kesan manajer melecehkan bawahannya. Hal ini penting untuk memberikan empati tinggi sehingga karyawan atau bawahan akan merasa diperhatikan dan dihargai eksistensi dan usulannya. Kemudian, pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi yang pertama, manajer puncak, kemudian manajer tingkat menengah, yang ketiga, manajer lini pertama. Kemudian, Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan teknis atau technical skill. Kemudian yang terakhir adalah Rizky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh manajemen. Yang pertama, keterampilan manajemen waktu atau time management. Yang kedua adalah keterampilan membuat keputusan decision making skill. Itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.